Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari 11 PCS Sosial yang beranggotakan Fahri, Alino, dan Kenzi. Kali ini kami akan menjelaskan tentang pertempuran di Surabaya. Merdeka atau mati. Dua kata yang menggema di dada pejuang Surabaya ketika bangsa ini memilih untuk berdiri atau tumbang. Inilah kisah pertempuran Surabaya. Pertempuran besar pertama yang menegaskan bahwa kemerdekaan bukan tawar-menawar. Pertempuran Surabaya merupakan perlawanan besar-besaran rakyat Indonesia, khususnya arek-arek Surabaya, melawan pasukan Inggris dan Belanda yang berusaha menguasai kembali Indonesia setelah proklamasi 17 Agustus 1945. Pertempuran ini pecah pada 10 November 1945 dan berlangsung selama beberapa minggu, yang kemudian tanggal 10 November kita kenal sebagai Hari Pahlawan Nasional hingga saat ini. Yang pertama, ada Bung Tomo, sang orator yang menyulut semangat merdeka atau mati dalam pidatonya. Yang kedua, para pemuda Surabaya, rakyat biasa, arek-arek yang rela melepas takutnya demi kebebasan. Yang ketiga, pemimpin lokal seperti Gubernur Suryo yang turut menggerakkan semangat perlawanan, dan mereka wajah-wajah yang mungkin tak tercatat namanya, tetapi pengorbanannya tak pernah dilupakan. Dalam situasi semangat kemerdekaan pada jiwa rakyat yang baru menyala setelah Jepang menyerah, menjajah lama, Belanda ingin kembali menguasai, dibantu sekutu sebagai perantara. Tuntutan sekutu agar rakyat menyerahkan senjata dan menyerah secara diam-diam ditolak. Rakyat Surabaya menolak mendapat nasib sebagai subjek lagi, berpegang teguh pada satu kenyataan, kemerdekaan adalah harga mati. Setelah proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, rakyat Surabaya segera mempersiapkan diri untuk mempertahankan kemerdekaannya, merebut senjata dari tentara Jepang, dan menegaskan bahwa kemerdekaan adalah milik bangsa sendiri. Ketika pasukan sekutu tiba di Surabaya dengan dalih melucuti senjata Jepang, mereka justru menuntut agar rakyat juga menyerahkan senjata yang telah dimilikinya. Tuntutan ini pun ditolak keras oleh masyarakat. Situasi semakin memanas setelah insiden di Hotel Yamato pada tanggal 19 September 1945, ketika pemuda Surabaya merobek bendera Belanda yang dikibarkan sehingga hanya tersisa merah putih sebagai lambang kemerdekaan. Negosiasi antara pemimpin Indonesia dan pihak Inggris tidak membuahkan hasil. Bahkan semakin buruk setelah Brigadir Jenderal Malabi, komandan Inggris di Surabaya, tewas pada 30 Oktober 1945 dalam baku tembak. Peristiwa ini membuat Inggris marah besar. Pada 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum agar rakyat Surabaya menyerah dan meletakkan senjata sebelum keesokan harinya. Ultimatum tersebut ditolak mentah-mentah oleh rakyat. Akibatnya pada 10 November 1945, pasukan Inggris melancarkan serangan besar-besaran melalui darat, laut, dan udara. Pertempuran berlangsung sengit dan berhari-hari lamanya. Surabaya bertahan dengan gigih, walau menghadapi kekuatan yang besar. Setelah pertempuran berdarah dan pertempuran berkepanjangan, Surabaya akhirnya jatuh ke tangan Inggris. Tapi jatuh di sini bukan berarti kekalahan moral. Namun, dunia menyaksikan keberanian luar biasa. Surabaya telah mengoyak pakem kekuasaan kolonial dan membuka mata dunia bahwa Indonesia serius menginginkan kemerdekaan. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet
yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka, sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari rekaman pidato Bung Tomo, pasti ada hal yang bisa kita dapatkan. Maka dari itu, kita akan memperoleh nilai-nilai perjuangan dari pertempuran di Surabaya. Yang pertama, keberanian. Mereka yang angkat senjata meskipun berhadapan dengan kekuatan jauh lebih besar, tetapi tetap berani dengan apa yang mereka hadapi. Lalu yang kedua, cinta tanah air. Mereka bukan untuk menguasai kekuasaan pribadi, tetapi untuk kebebasan seluruh bangsa dan negara. Yang ketiga, rela berkorban. Mereka dengan senang tiasa mengorbankan darah, air mata, bahkan nyawa, menjadi saksi bahwa kemerdekaan bukanlah suatu hadiah, tetapi janji yang harus ditebus. Dan yang keempat, semangat persatuan. Dari berbagai latar belakang, budaya, agama, mereka tetap menyatu dengan satu suara, yaitu merdeka atau mati.
Dalam gema pidato Merdeka atau Mati, dalam setiap teriakan para pejuang, Surabaya mengajarkan kita satu hal, bahwa suatu bangsa hanya akan dihormati dan jika berani mempertaruhkan segalanya untuk merdeka. Biarlah suara itu tetap mengaum di setiap generasi. Demikianlah akhir dari kisah heroik pertempuran Surabaya, peristiwa bersejarah yang menunjukkan semangat juang rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Semoga semangat kepahlawanan para pejuang menginspirasi kita semua untuk terus menjaga persatuan dan cinta tanah air. Kami, Fahri, Alina, dan Kenzi dari kelas 11 PC Sosial mengucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.